Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jumal di channel Padepokan Misteri. Kali ini gua mendapatkan sebuah cerita dari kiriman. Cerita kiriman dari Mas Andi. Mas Andi sendiri itu adalah salah satu orang Jawa Timur yang mana dia telah mengirimkan cerita tentang pendakian gunung misterius. Di mana di pendakian itu ada sebuah wanita yang dulunya perempuan itu adalah sebuah pendaki sejati di gunung itu. Oke, bagi kalian yang sudah mengklik video ini, jangan lupa saya minta bantuan subscribe, like, dan komen agar agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan sebuah konten-konten menarik tentang dunia horor, cerita-cerita horor, cerita-cerita serem yang akan selalu menghibur kalian. Bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel ini, silahkan kirim cerita kalian via Instagram, linknya ada di kotak deskripsi. Kita lanjut ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Gunung Semeru termasuk gunung tertinggi di Indonesia. Terletak di Jawa Timur, tepatnya antara Kabupaten Lumajang dan Malang. Sekumpulan pecinta alam dari Madiun sesuai dengan jadwal merencanakan ekspedisi ke Gunung Semeru. Persiapan telah selesai dan langsung memulai pendakian. Mereka terdiri dari 5 orang dan tak lama bertemu dengan seorang pendaki wanita. Tidak ada yang aneh pada sosok itu. Tapi pendaki wanita itu mengaku sendiri dan ingin menuju puncak. Karena merasa kasihan, akhirnya dia pun diajak bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini. Tak terasa berada di salah satu pos dekat dengan puncak. Namun karena malam telah tiba, mereka memutuskan untuk berkemah. Malam tiba dan mereka pun terlelap. Ada satu pendaki yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun saat tengah malam, sang penjaga melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dengan keadaan bingung dan khawatir, ia pun mengikuti pendaki wanita itu. Namun beberapa lama dia kehilangan bayangan wanita itu. Merasa panik, ia bergegas ke kemah lalu membangunkan teman-temannya. Teman-teman yang kaget dengan ceritanya kemudian bergegas mencari pendaki wanita itu. Mereka tak dapat melihat apa-apa karena gelap dan kemudian mereka memutuskan untuk mencarinya di pagi hari. Saat pagi menjelang, mereka bersiap dan membagi kelompok dalam 2 tim. Tim pertama mencari hingga bibir jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu. Karena penasaran, akhirnya mereka menuruni jurang. Sampainya di dasar jurang, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Akhirnya mereka menunggu kedatangan teman lainnya dan membawa jasad itu ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke SAR. SAR yang datang langsung meninjau kondisi mereka dan mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Namun yang membuat mereka kaget adalah fakta bahwa jasad itu adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Mereka pun terduduk lemas setelah mendengar penjelasan tim SAR. Kisah ini senter terdengar di Gunung Salak saat tengah mendaki. Salah satu pemuda melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dia. Pendaki ini lalu bertanya pada teman yang berada di dekatnya apakah melihat hal serupa. Secara tegas temannya hanya berkata tidak dan memintanya untuk membiarkan sosok itu. Malam menjelang
dan karena cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam itu tidak dapat tidur karena ada perasaan yang tak nyaman. Ia pun terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak disangka-sangka saat keluar tenda sudah ada sejumlah pasukan tentara berwajah pucat mengelilingi tenda. Dalam kondisi ketakutan, dia berdiri dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ketika seekor macan menatap dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Namun tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit. Suara itu berasal dari seorang wanita. Dia pun pelan-pelan bisa masuk ke dalam tenda dan terlelap berkat lantunan doa yang juga mengusir pasukan itu. Gunung Sumbing memang terkenal dengan sejumlah pantangan yang harus ditaati pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Cerita sekumpulan mahasiswa pencinta alam ini yang tidak menggubris dan berangkat ber-11 orang. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1 orang. Seorang pendaki wanita yang mempunyai indera keenam menyadari hal itu. Meski begitu, dia mencoba untuk tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Sampainya di puncak, anggota ke-12 itu hilang. Mereka pun beristirahat bersama, tapi penampakan tak mengenakan mengusik mereka. Sosok pocong muncul di antara anggota pendakian saat sedang duduk mengelilingi api unggun. 4 orang pendaki menyadari kehadiran makhluk itu, termasuk pendaki yang memiliki indera keenam. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur telah sampai. Setelah berdoa, pocong itu hilang dan akhirnya mereka beristirahat sebelum turun besoknya. Kejadian mistis kembali terjadi saat turun. Sosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, pendaki yang memiliki indera keenam ini melihat sebuah pintu besar dekat lereng gunung, dekat posko istirahat mereka. Gambarannya pintu itu sangat tinggi dan indah. Ada penjaga dan sosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan itu terdengar oleh ke-11 pendaki tersebut. Mereka langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung. Kejadian satu ini dialami pendaki saat melewati Kopeng Tekelan. Pendaki ini sering mendaki gunung dan hafal dengan jalur ini. Saat itu dia bersama 6 rekannya melakukan ekspedisi ke Gunung Merbabu. Sampainya di posko 1, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil berfoto-foto pemandangan. Namun kelompoknya yang ingin bergerak diberi kesempatan untuk mendaki terlebih dahulu. Pendaki ini asik foto-foto hingga tersadar kalau sudah terlalu lama ditinggal temannya. Ia memutuskan untuk menyusul. Setengah jalan, dia bertemu seorang pendaki wanita yang juga mengaku sendiri di puncak. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki bersama. Seiring perjalanan mereka terhambat oleh cuaca yang buruk. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di satu lokasi. Keesokan paginya pendaki wanita itu bangun dan meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Pria itu baru bangun beberapa jam kemudian. Pendaki ini terbangun dan kaget karena ia tidur dekat tepi tebing. Bergegas ia membereskan barang dan menyusul teman-temannya ke puncak. Dalam perjalanan dia melihat tas yang masih terlihat penuh dan tidak ada jejak pendaki lain di sekitarnya. Dia pun membawa bersamanya. Ketika sampai di puncak, dia bingung ketika timnya mengaku tidak ada orang yang sampai ke puncak selain mereka. Dia berpikir bahwa wanita itu menyerah dan turun. Akhirnya ransel itu dibawa hingga dia menyelesaikan ekspedisinya. Bermaksud mengembalikan ransel itu, terdapat alamat yang tergantung di sisinya. Bersama beberapa orang dari tim, dia akhirnya menemukan rumah pendaki wanita itu. Dia bertemu dengan ibu dari pendaki wanita itu.
Namun bukannya diterima dengan kebahagiaan, sang ibu pun menangis. Dibawalah pria dan timnya tersebut ke belakang rumah dan melihat satu batu nisan yang bertuliskan nama pendaki wanita itu. Pendaki itu ternyata telah hilang 3 tahun lalu dan tidak ditemukan jasadnya. Sekian, terima kasih. Itulah tadi cerita dari teman-teman subscriber yang sudah dikirim ke channel saya. Adalah seorang pendaki yang sudah beberapa tahun hilang, sekitar 3 tahun yang hilang, dan sampai saat ini jasadnya tidak ditemukan. Memang banyak kejadian-kejadian mistis di gunung-gunung Semeru, Gunung Berbabu. Itulah makanya kalau kalian para pendaki, pencinta pendaki alam, ingin mendaki ke gunung, kalian harus lebih hati-hati, harus lebih waspada. Karena apa? Karena di gunung itu banyak cobaan, banyak rintangan untuk mencapai ke suatu puncak. Bagi kalian yang pengen cerita kalian dibacakan di channel Padepokan Misteri, silahkan kirim ceritanya melalui via Instagram yang linknya ada di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.